Kehangatan persahabatan antara Rachel Fenya, Fuji, dan Erika Carlina ternyata menyimpan kisah menarik di baliknya. Saat tampil di podcast Deddy Corbuzier, Rachel Fenya mengaku bahwa awalnya ia tidak begitu menyukai Fuji karena merasa keduanya sulit nyambung. Perbedaan usia yang cukup jauh membuat Rachel Fenya sempat ragu untuk akrab. Namun, karena sering dibawa Erika dalam setiap pertemuan, hubungan mereka perlahan mencair. Dari yang awalnya canggung, kini ketiganya justru menjadi sahabat dekat. Meski begitu, Rachel Fenya dan Fuji masih sering berdebat seru. Namun, pertengkaran itu tidak pernah disertai kebencian. Erika bahkan menyebut keduanya sering marah dan berteriak, tapi tidak pernah membawa emosi ke hati. Dalam kesempatan itu, Rachel Fenya juga menyinggung soal haters Fuji yang kerap menyerangnya di media sosial. Ia merasa hanya dirinya yang boleh menggoda Fuji karena kedekatan mereka. Erika pun mengingat momen saat dirinya mendapat hujatan setelah mengumumkan kehamilan di luar nikah. Namun, Rachel Fenya dan Fuji tetap berdiri membelanya meski ikut terseret dalam cibiran publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah lihat belum podcast Mbak R sama Buna di Close the Door ini? Di situ mereka juga ada ngebahas pertemanan mereka bertiga bareng Fuji kan. Terus si Buna ada bilang kalau dia tuh gak tahan banget kalau ada orang-orang yang ngebilangin temennya. Jadi kayak konsep dia tuh, apalagi kayak Fuji gitu kan. Konsep dia tuh kayak, gue boleh bilangin Fuji, tapi orang lain gak boleh. Di situ kayak aku relate banget karena itu juga yang aku terapin sama sahabat-sahabat dekat aku. Kayak sesimpel, aku tuh kesel kalau ada orang lain yang bilang temanku itu tolol gitu. Tapi kalau aku bilang temanku itu tolol, itu boleh. Kalian pasti sudah nonton dong podcastnya Om Ded sama Buna dan Erika Carlina. Yap, mereka bahas Fuji. Rupanya mereka, sahabatnya Fuji juga sudah paham nih kalau yang kayak komen-komen kayak mendingan Fuji lah gini gitu-gitu. Itu adalah haters ya, bukan fansnya. Kalau fansnya itu malah membela, tapi membelanya ya ala kadarnya aja, nggak sampai lebay gitu loh. Seenggaknya gue udah tenang ya. Kalian fans Fuji juga udah tenang kalau mereka punya pikiran kayak gitu, dan Fuji pun mungkin berpikiran juga kayak gitu sekarang. Jadi dia nggak ngomelin fansnya lagi. Tapi bener loh kata Erika Carlina, kesian banget nih si Fuji. Dia tuh masih kecil dan dia harus bertarung dengan dirinya sendiri. Parah sih kalian para haters. Kalian ini pengen banget ya bikin mental orang hancur sehancur-hancurnya. Tapi sayangnya Fuji ini banyak pendukungnya, banyak yang sayang sama dia termasuk keluarga, dan dia sangat dekat dengan Tuhan. Oke? Jadi banyak sekali yang sayang sama dia. Jadi nggak mungkin dia bakalan bisa kena mental gara-gara lu orangnya. Fuji itu kuat. Gue bilang Fuji itu kuat. Yang ada lu orang yang nanti yang kena mental. Uti ternyata habis nonton podcastnya Mbak R sama Buna bareng Deddy Corbuzier. Uti nangis juga ya. Sama Ti ya, kita sebagai fans kamu yang selalu nyemangatin kamu, sama kita juga nangis. Kita paham betul ya, paham betul situasi dan keadaan kamu. Aku cuman mau ngasih tahu sama kamu itu cantik, kamu cerdas, kamu punya aura, dan kamu karismatik. Jadi stop insecure ya Ti. Banyak orang yang sayang sama kamu. Jangan dengerin omongan haters, kata-kata haters atau netizen yang julid sama kamu. Mereka semua tuh iri, dengki sama kamu karena kamu itu perempuan masih muda tapi udah sukses. Mereka tuh iri karena idola mereka itu tidak sebersinar kamu, tidak sukses kamu. Semangat buat Uti. Aku tahu kamu tuh kuat, Ti. 4 tahun kamu menjalani kehidupan sebagai public figure. Kalau dikatain apapun tentang orang, kamu masih tetap stay dan kamu masih tetap bersinar kan, Ti. Semangat buat Uti. Kamu itu perempuan pilihan. Sudah benar-benar dipilih sama Allah. Nah, Allah tahu kamu itu kuat, makanya kamu dipilih. Dipilih untuk jadi artis dan public figure. Boleh dong kamu ngeluh, boleh. Wajar, itu manusiawi. Kamu berkaca, Ti. Kamu tuh cantik, karismatik, dan punya aura. Makanya orang banyak iri sama kamu. Kamu tuh bintang, jadi stop insecure, Ti.
Gua baru aja selesai nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier yang bintang tamunya Erika Carlina pastinya dengan Buna. Sayangnya nggak ada Uti, tapi terwakilkan oleh pernyataan Buna sama Erika Carlina tentang perasaannya Fuji. Ya, emang bener-bener ya. Tapi gue pengen bilang lagi ya, sebelum gue lanjutin, kumpul semua di sini mama ya, ngamprak, tulis kolom komentar apa pendapat kalian sesudah menonton podcast itu ya. Kalau pendapat gue sendiri adalah bahwa ya mereka itu persahabatan mereka itu bener-bener nyentrik ya. Maksud gue tuh keren ya, nyentrik udah gitu, terusnya saling melengkapi, saling ngebantu, terus saling nge-backup, saling mensupport ya, saling menjaga satu sama lain ya. Walaupun karakternya ini berbeda-beda, tapi di situ gue lucu banget, selalu ketawa pas setiap kali si Buna itu ngejawab apa yang dipertanyakan oleh ama ini Deddy Corbuzier ya. Di situ gue ketawa ngakaknya. Buna pokoknya tuh akhirnya berhasil melewati ketakutannya pada saat dia datang ke podcast, karena dia tuh anti podcast ya. Gitu. Seru banget sih Buna, lucu ya. Tapi gue disitu gue ada sangat tertarik banget ya dengan ke Buna, karena apa ya, bersyukur banget yang berada di yang bisa berteman ya, maksudnya yang bisa dekat berteman sama Buna. Begitupun juga ke Fuji ya, ke Erika. Tapi si Buna ini kan tipikal orang yang benar-benar memilih kayaknya gitu dalam pertemanan, sampai dia bilang juga kan awal-awal dia ketemu Fuji tuh dia nggak suka, tapi akhirnya jadi suka, malah jadi seru gitu kan kayaknya, karena kan si karakter Fuji ini kan udah dibilangin deh, udah jelasin deh pokoknya di podcast karakter Buna kayak apa, Erika Carlina kayak apa. Seru banget ya nontonnya ya. Terus Erika juga kayaknya kan nggak bisa semudah itu dia bisa menerima pertemanan yang pokoknya nggak pernah awet deh dalam berteman, pokoknya kayak gitu ya. Seru banget nontonnya. Tapi di situ agak pas ada rasa sedihnya ya, maksudnya tuh kayak terharu gitu ya pada saat Buna menceritakan Fuji, terus Erika juga mau menceritakan Fuji, bahwa mereka tuh menjelaskan bahwa Fuji tuh seperti terpenjara. Tapi ya mama bener ya, alasan gue bener-bener selalu pengen nge-review tentang Fuji, tentang apa ya, mau dibilang orang gue pansos kayak mau apa, tapi mau bener-bener kita tuh harus banyak yang maksudnya tuh kayak gini loh, banyak yang harus kita angkat dari para haters itu untuk kita patahkan gitu loh. Kita patahkan omongan-omongan haters ya tentang Fuji, tentang Buna, tentang Erika tuh, bahwa masih banyak gitu loh netizen yang peduli dengan selebgram, tiktoker yang udah mereka bangun tapi dihancurkan oleh beberapa hatersnya, pembenci kayak begitu. Tapi di situ bener-bener ya, siapa yang udah akhirnya tuh makin gitu ya, makin sayang ya sama Fuji kayaknya gitu ya. Karena gue ngeliat kayaknya sosoknya si Fuji tuh bener-bener yang emang bener-bener dengan sendirinya naluri kita tuh kayak suka aja gitu. Kita kan sebagai netizen ya, sebagai ini gue sendiri aja sebagai orang awam ya, gue udah pertama ngikutin perjalanan Fuji ya pada saat dia habis yang selalu diterpa masalahmu. Jadi kayak gue tuh kayak pengen ikutan kayak ngebela gitu, maksudnya nggak sesuai dengan faktanya, apa yang dihujat gitu ya. Kayaknya nggak ada alasan deh untuk kita tuh ngebenci Fuji gitu. Kita nggak ada alasan juga untuk kita tuh nggak suka Fuji ya. Apalagi kayak Buna gitu ya, gue suka banget deh ya mau Buna tuh, pokoknya ketawa ngakak, gue ngakaknya nonton pas setiap kali Buna berkomentar. Tapi dia tuh sangat hati-hati, tapi spontan gitu, nggak dibuat-buat gitu. Semoga pertemanan Erika Carlina, Fujianti Utami Putri dengan Rahel Fenya itu awet yang mama ya. Terus banyak yang ngejaga ya, termasuk kita ini ya. Kita berhak untuk melawan para haters yang sudah sangat bikin medsos ini jadi kayak huru hara gitu loh mama ya. Kayak gitu aja mama ya. Oh iya, kita lupa Mbak R, kalau Fuji itu orangnya baik banget, sederhana banget, bahkan dia nggak pernah yang namanya nyenggol atau nyentil orang atau julitin orang, dia itu orangnya sederhana, baik hati, tidak sombong, suka berbagi, Itu kan, ini bukti nyatanya kalau Fuji itu orangnya baik banget, nggak pernah nyenggol orang, cuma ngata-ngatain orang aja dia, minimal mandi, kagak ada duitnya. Itu bukan kesalahan lo ya, itu cuma ngatain orang aja, nggak salah kok Fuji.